Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nurmadana dengan 1923159. Aku mempresentasikan terkait penggunaan metode diet history sebagai metode dietary assessment. Latar belakang intisari dari review artikel ini yaitu diet history merupakan metode yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara detail terkait dengan jenis konsumsi dan pola konsumsi makanan responden dalam jangka waktu tertentu. Metode ini bersifat kualitatif karena memberikan gambaran pada konsumsi berdasarkan pengamatan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 minggu, 1 bulan, dan 1 tahun. Kemudian metode diet history ini juga memiliki kelebihan seperti memberikan gambaran konsumsi pada periode yang panjang secara kualitatif dan kuantitatif dengan biaya yang relatif murah. Namun terdapat kelemahannya, yaitu metode ini terlalu membebani pihak pengumpul data dan juga pihak responden. Selain itu juga dibutuhkan pengumpul data yang terlatih dan data yang dikumpulkan lebih bersifat kualitatif. Kemudian rumusan masalah dari ini yaitu bagaimana penggunaan metode dietary history yang diterapkan sebagai metode dietary assessment, kemudian bagaimana pengolahan dan analisis data diet history yang diterapkan dalam dietary assessment pada penelitian terdahulu, kemudian apa hubungan yang terdapat antara metode diet history dengan outcome tertentu pada penelitian terdahulu. Tujuannya yaitu untuk mengkaji penggunaan metode diet history yang diterapkan pada metode dietary assessment, mengidentifikasi pengolahan dan analisis data diet history yang diterapkan pada metode dietary assessment pada penelitian terdahulu, dan mengidentifikasi hubungan antara metode diet history dengan outcome tertentu pada penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu perbandingan metode diet history. Terdapat dari 3 penelitian terdahulu yang sudah direview berdasarkan penelitian dari Murakami et al. Pada tahun 2021. Metode history yang digunakan ini menggunakan meal-based diet history untuk memperkirakan konsumsi per jenis jam makan yang terdiri dari breakfast, lunch, dinner, dan snack. Berdasarkan studi dari Otsuka pada tahun 2020, metode Brief Diet History Questionnaire ini untuk mengestimasi energi dan beberapa jenis nutrien, kemudian menghubungkan asupan nutrien dengan prevalensi sarkopenia. Kemudian penelitian Kurata et al. Pada tahun 2023, metode Brief Diet History Questionnaire untuk menilai asupan protein serta sumber proteinnya dan menguji hubungannya dengan mortalitas. Perbandingan cara pengolahan dan analisis data. Penelitian dari Murakami et al. Ini menyebutkan metode yang digunakan menyusun 3 tingkat dan menghasilkan estimasi intake per makanan dan secara keseluruhan. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, analisis data ini dilakukan dengan meliputi deskripsi meal specific. Kemudian untuk penelitian dari Otsuka et al. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputer untuk menghitung intake harian energi dan nutrien dari setiap frekuensi item, sedangkan untuk ini pengolahan menggunakan persentase energi untuk menjadikan asupan independen dari total energi untuk menganalisis protein. Untuk perbandingan cara penyajian data dibagi menjadi 2 saja karena terdapat kesamaan pada brief diet history questionnaire. Untuk Murakami et al., data disajikan dengan menggunakan tabel yang menunjukkan proporsi responden yang mengkonsumsi food groups per minggu. Sedangkan pada Otsuka et al. Dan juga Kurata et al., data yang disajikan ini menggunakan tabel baseline karakteristik, kemudian tabel rata-rata intake energi dan nutrien, dan tabel perbandingan intake antar kelompok. Kesimpulannya yaitu metode diet history merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk menilai pola makan kebiasaan dalam studi populasi. Metode diet history yang berdasarkan brief diet history questionnaire cocok digunakan untuk survei besar dengan beban yang minimal, sedangkan metode meal-based diet history questionnaire ini memberikan nilai tambah dengan estimasi meal specific yang penting untuk riset rural nutrition.
Itu merupakan referensi yang saya gunakan dalam menyusun artikel review ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.